Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 17 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya, dan kita mulai di berita pertama. Kedua pelaku video mesum di Kota Ambon dipulangkan. Berikut penjelasan polisi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Maluku masih mempertimbangkan penerapan restoratif justice dalam menangani kasus video porno JP yang berusia 25 tahun dan kekasihnya VWS berusia 20 tahun yang beredar luas di media sosial sejak Senin 15 November 2021. Pertimbangan itu kemudian menjadi dasar kedua terduga pelaku pornografi dipulangkan. Dia mengaku dari hasil pemeriksaan selama 5 jam pada Selasa 16 November 2021 kemarin, terdapat unsur pidana dalam aksi yang menggemparkan warga Kota Ambon itu. Namun penyidik mengedepankan pendekatan restoratif justice. Restoratif justice sendiri merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan pelaku dengan korban dan masyarakat untuk mencari solusi dan kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Meski tengah dipulangkan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, baru akan diputuskan kemudian menggunakan penggunaan restoratif justice ataukah akan diproses hukum. Diberitakan sebelumnya Tribuners, video pornografi JP dan VWS beredar luas di media sosial sejak Senin 15 November 2021 kemarin. Video tersebut diduga sengaja disiarkan secara langsung melalui aplikasi live streaming di salah satu hotel di Kota Ambon pada 12 November 2021. Viral video mesum melibatkan anak anggota TNI di Ambon, Kodam 16 Patimura tidak intervensi. Kapendam 16 Patimura Ambon Kolonel ARH Adi Prayogo Khairul Fajar memastikan Kodam 16 Patimura tidak mencampuri proses hukum kasus video mesum VWS bersama kekasihnya JP. Dia mengakui ayah dari perempuan pelaku video tidak senonoh itu anggota TNI. Namun dipastikan bahwa TNI menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Menurutnya, PMS bukan lagi keluarga besar TNI karena orang tuanya sudah berpisah sejak dirinya masih duduk di kelas 3 SD. Jadi proses hukumnya diserahkan semua kepada pihak kepolisian seutuhnya. Dia mengakui kedua pihak sempat diamankan oleh anggota TNI pada Selasa 16 November 2021 dan hari itu juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dimintai keterangan awal. Yang jelas, kasus ini bukan kewenangan pihak TNI karena kedua pelaku itu warga sipil. Anak perempuan ini sudah bukan keluarga besar tentara lagi, bukan bagian dari keluarga besar tentara karena ibunya sejak anak ini kecil ini sudah cerai, ya, sudah cerai. Artinya kemudian anak ini ikut ibunya, Artinya hubungan keterikatan dengan keluarga besar tentara sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ini murni urusan sipil. Begitu saja. Oke. Itu kan Polisi buru penyebar video mesin selebgram Ambon terancam 6 tahun penjara. Aparat kepolisian tengah memburu penyebar video pornografi selebgram Ambon yakni JP bersama kekasihnya VWS. Hal tersebut disampaikan di Ditkrimsus Polda Maluku Kombes Pol Eko Santoso saat dikonfirmasi tribunambon.com melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu 17 November 2021 siang. Dia mengatakan pelaku penyebar terancam dipidana karena dengan sengaja merekam adegan tak senonoh kemudian menyebar luaskannya. Pelaku nantinya akan dikenakan pasal 45 ayat 1 JO pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan sementara itu kedua pelaku dalam video tak senonoh itu telah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Santoso menjelaskan penyidik masih mempertimbangkan penerapan restoratif justice dalam menangani kasus video kedua pelaku tersebut. Pertimbangan itu kemudian menjadi dasar kedua terduga pelaku pornografi dipulangkan.
Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi Tribuners, mulai besok di Sub Maluku Tengah mulai tagih uang parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah akan menagih retribusi parkir di Kota Masohi mulai Kamis 17 November 2021 besok. Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat di Submalteng Hayudi Tuasikal saat meninjau 6 lokasi perparkiran yang ada di ibu kota berjuluk Pamahan Nusa itu. Terdapat 6 lokasi atau zona yang ditinjau, yakni zona Binaya dan Pamahanu Nusa 01, Manusila dan Pamahanu Nusa 03, Ina Marina, dan zona Pamahanu Nusa 02. Dia menuturkan pihaknya akan menagih sendiri biaya retribusi parkir tanpa melibatkan pihak ketiga atau swasta. Aturan ini tambahnya berdasarkan surat edaran Kepala Dinas yang diterbitkan pada Selasa 15 November kemarin. Untuk diketahui Tribunas, sebelumnya di Submalteng secara resmi melalui Kepala Dinas Edginhard Picarima mengumumkan warga Kota Masohi bebas dari retribusi parkiran kendaraan selama sepekan. Hal itu berlaku lantaran pihak dinas sementara menetapkan 1 pekan kemarin sebagai masa cooling down pasca dikeluarkannya surat penghentian penagihan retribusi parkir terhadap pihak ketiga pengelola parkir yang selama ini bertanggung jawab mengelola 6 zona perparkiran di kota terbesar di Masohi itu. Kita kasih tahu dulu Pak, itu ada kita fungsi kemarin ada bilang itu ada di Kota Kobu. Berita terakhir ini dari Kabupaten Buru Tribuners, kejar target capaian Dinas Satpol PP Buru gelar vaksinasi COVID-19 secara massal. Pemerintah daerah Kabupaten Buru melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menggelar vaksinasi massal COVID-19 di Namlea, Kabupaten Buru pada Rabu 17 November 2021. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru Karim Wamnebo mengatakan kegiatan vaksinasi massal terus dilaksanakan untuk mengejar target capaian karena presentasi pencapaian vaksinasi di Kabupaten Buru dinilai masih rendah. Dirinya menjelaskan beberapa waktu lalu buruh berada pada level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, namun jumlah presentasi vaksinasi masih rendah sehingga kembali ke level 2. Dia menyebutkan target penerima vaksin hari ini sebanyak 220 orang, terdiri dari penerima vaksin dosis 1 dan dosis kedua. Selain itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Ahmad Syahpan Umasugi menambahkan, pelaksanaan vaksinasi hari ini bagian dari mendukung program pemerintah agar masyarakat segera divaksin. Menurutnya, ini bagian dari strategi sinergitas antara Dinas Satpol PP dan Disperindak Kabupaten Buru. Kemudian Ketua Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Puskesmas Namlea, Awi Kaplale mengatakan ada 3 jenis vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, yakni Pfizer, Sinovac, dan Moderna. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada pukul 9.04 waktu Indonesia Timur, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program vaksinasi massal tersebut. Bagi penerima vaksin dosis pertama diwajibkan membawa KTP, kemudian untuk penerima dosis kedua dibuktikan dengan surat vaksin dosis pertama. Presentasi dari vaksinasi ada di Kabupaten Buru masih rendah, yaitu kurang lebih 23%. Oleh karena itu, semua stakeholder lah punya tanggung jawab, termasuk Satpol PP dan beberapa OPD yang kita kerjasama, antara lain Deperindak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, BPBD. Kita kerjasama dalam rangka saling mendukung untuk bagaimana proses percepatan vaksinasi di Kabupaten Buru itu bisa berjalan dengan baik dan angka persentase itu bisa cepat melonjak sesuai dengan target yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ke kabupaten kota yang ada di kabupaten, khususnya di Provinsi Maluku. Ya, ini bagian dari sinergitas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi sebelum melaksanakan ini kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang agar melakukan vaksinasi yang dilaksanakan hari ini. Staf kami sudah melakukan sosialisasi itu agar pelaksanaan ini bisa baik dan lancar. Alhamdulillah sekarang ini antusias masyarakat pedagang seperti yang dilihat sekarang ini cukup antusias sekali untuk melakukan vaksinasi.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 17 November 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa besok dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.